Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian. Hari ini kita telah memasuki bulan kedua di tahun 2023. Semoga kita semua masih tetap dalam keadaan sehat sejahtera. Sebelum kita memasuki hari ini dengan aktivitas pekerjaan kita, saya mengajak kita semua untuk bersatu teduh bersama-sama pada hari ini. Mari kita berteduh sejenak. Sekarang bersyukur, hai hati mulut dan sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terberi, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas pagi hari ini, Kau masih memberikan kami kesempatan yang baru, hari yang baru, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami dengan tuntunan dari Roh Kudus. Saat ini kami mohon bimbingan-Mu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami untuk dapat mengerti, memahami firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara kalian untuk membuka kitab Kejadian 45. Kejadian 45 ayat 1 sampai 11. Kejadian 45 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang-orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah Allah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir.
Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Ada pepatah, manusia boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Saya rasa pepatah ini berlaku juga dalam diri si Yusuf ini. Sekalipun saudara-saudara Yusuf itu merencanakan hal yang jahat dengan menjual Yusuf kepada pedagang budak, namun toh pada akhirnya kehendak Tuhanlah yang berlaku dalam hidup Yusuf. Kita tentu tahu kisah kehidupan Yusuf ketika dia berada di Mesir. Dia menjadi budak di rumah Potifar, yang kemudian dia mengalami suatu fitnah dan akhirnya kemudian dipenjarakan. Di dalam penjara pun Yusuf juga melakukan pekerjaan membantu kepala penjara. Hingga suatu hari Yusuf dipanggil untuk menafsirkan mimpi Firaun. Dan Yusuf pun bisa menafsirkannya karena dia meminta pertolongan kepada Tuhan untuk menafsirkan mimpi Firaun. Sehingga Firaun akhirnya memberikan dia kuasa untuk mengatur dan mengendalikan pangan yang ada di Mesir serta perekonomiannya. Dan hidupnya pun berhasil. Saat bencana kelaparan, Yusuf pun akhirnya dapat kembali melihat saudara-saudaranya. Dan terjadilah yang namanya rekonsiliasi. Yusuf juga akhirnya bisa bertemu kembali dengan bapaknya, yaitu Yakub, dan Yusuf pun bisa menolong keluarganya dari kelaparan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yusuf adalah pribadi yang rendah hati. Kita bisa melihat kisah perjalanan hidupnya. Ia seorang yang menerima segala sesuatu, khususnya pengalaman hidupnya dengan sikap yang pasrah dan terbuka akan pemeliharaan Allah. Hanya orang yang rendah hati yang dapat menerima segala hal dalam hidupnya, dengan tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Kerendahan hati Yusuf ini juga mewujud dalam pengalamannya bersama saudara-saudaranya. Ketika Yusuf ini dianiaya dan dimasukkan ke dalam sumur kering dan kemudian dijual menjadi budak, ia dipenjarakan dan dipersalahkan dan ditekan oleh istri Potifar dan akhirnya menjadi orang kepercayaan raja di Mesir. Kita bisa melihat bahwa kerendahan hati Yusuf tidak pudar. Kita juga dapat melihat bahwa Yusuf pun menerima pengalaman pahit dan manis di dalam hidupnya. Dan pengalaman itu membuat Yusuf menjadi seorang yang pribadinya makin kuat dan makin matang. Hal ini tentu saja ketika terlihat saat ia bertemu dengan saudara-saudaranya. Kalau di dalam kehidupan kita, ketika ada orang yang menyakiti kita, kemudian kita berpisah dan tiba-tiba bertemu kembali. Wajar jika kita akan mengingat masa lalu di mana orang tersebut telah mempunyai pengalaman yang buruk dengan kita. Ada berbagai respon terhadap hal itu. Apakah kita akan menghindar,
Apakah kita akan menghadapinya? Bagaimana menghadapinya? Apakah dengan sikap yang baik atau kemudian dengan sikap yang ingin membalas dendam? Ada banyak hal. Namun yang kita bisa pelajari dari Yusuf ini, secara manusiawi pasti dia akan mengingat peristiwa atau pengalaman pahit kehidupannya. Dia pasti bertanya, kenapa kakak-kakaknya ini memasukkan dia ke sumur kering? Apa salahnya? Apa yang telah diperbuatnya sehingga kakak-kakaknya melakukan semua itu kepadanya? Itu adalah jawaban yang masih belum Yusuf temukan dan yang ingin mempertanyakan kepada kakak-kakaknya. Namun, dia sudah terjual jadi budak. Dia sudah jauh dari keluarganya. Dia tidak punya kekuatan untuk melarikan diri untuk kembali kepada keluarganya. Di dalam kesendirian Yusuf, kehidupannya di Mesir, Yusuf bergantung kepada Tuhan. Dia terus mengungkapkan kepedihannya kepada Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Namun, dia pun juga tetap melakukan apa-apa yang harus dilakukannya selama ia menjadi budak di sana. Pada saat saudara-saudaranya, kakak-kakaknya datang meminta pertolongan, mungkin itu adalah saat yang tepat bagi dia untuk bertanyakan, atau mungkin itu adalah saat yang tepat bagi dia untuk membalas sesuatu yang dulunya dia harusnya tidak diperlakukan dengan baik. Dan ini giliran saatnya bagi kakak-kakaknya untuk mendapat perlakuan yang tidak baik. Tetapi hal itu bukan jalan yang dipilih oleh Yusuf. Yusuf mengalami dilema. Dia sempat menangis, dia bergumul. Ada keinginan, ada kerinduan di dalam hatinya yang berkecamuk juga. Dan ternyata kerinduan itu yang lebih besar berkuasa di dalam dirinya. Kerinduan untuk bertemu kembali dengan keluarganya. Sehingga membuat Yusuf kemudian merendahkan hati, membuka tangannya kepada saudara-saudaranya. Yusuf tidak mengingat kembali akan kesalahan dan pertanyaan yang harusnya dia ajukan kepada kakak-kakaknya. Dia tidak ingin mempertanyakan kembali why. Tapi dia ingin membuka tangannya untuk menolong. Saat ini mereka butuh pertolongan. Dan Yusuf adalah orang yang tepat. Yusuf sadar bahwa ini adalah campur tangan Tuhan yang mempertemukan dia kembali dengan keluarganya yang telah dirindukannya selama ini bertahun-tahun dalam kehidupannya. Seandainya Yusuf tidak mengikuti rencana Tuhan, seandainya Yusuf membalas kelakuan kakak-kakaknya yang dulu, tentu saja keluarga ini pasti akan berantakan. Tentu saja hal itu pun tidak disenangi oleh Tuhan. Siapa yang memelihara kehidupan Yusuf sampai saat ini kalau bukan Tuhan? Siapa yang membuat Yusuf berhasil? Mungkin Yusuf satu-satunya orang Israel yang berhasil, yang dulunya seorang budak, yang kemudian diangkat menjadi seorang pemimpin. Bukankah itu suatu hal yang sangat luar biasa kalau bukan tanpa pertolongan Tuhan? Tuhan membutuhkan kesabaran Yusuf. Tuhan pun menguji Yusuf, apakah ia tetap setia kepada Tuhan. Meskipun perjalanannya
bukan sesuatu yang menyenangkan. Dia harus bekerja kepada orang lain. Dia harus tidak bertemu dengan keluarganya. Keluarganya menganggap, bapaknya sendiri bahkan menganggap Yusuf telah mati. Namun Yusuf telah memutuskan pilihannya untuk tetap dalam rencana Tuhan. Yusuf mengalami suka duka dalam hidupnya. Dan dalam segala kesedihan maupun kebahagiaannya, Yusuf sanggup menyatakan bahwa Allah yang menjadikan Yusuf orang kepercayaan raja, kepercayaan Firaun. Yusuf pun juga tidak merasa sakit hati kepada Tuhan ketika ia mengalami kesulitan dan kepahitan hidup. Demikian juga ketika Yusuf mengalami kebahagiaan, berada dalam posisi terhormat pun, ia juga tidak merasa tersanjung. Sebaliknya, ia tetap dengan rendah hati dan penuh keyakinan menyatakan bahwa Allah adalah sutradara dalam hidupnya. Tidak ada amarah dan benci dalam diri Yusuf, baik kepada saudaranya, apalagi kepada Tuhan. Dan tidak ada kesombongan serta balas dendam terhadap orang-orang yang telah membuat hidupnya sangat menderita. Dan kita bisa lihat bahwa Yusuf menunjukkan sikapnya yang sangat baik. Bapak Ibu, apakah kita bisa seperti Yusuf ini menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita masing-masing penuh suka dan duka. Kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan terhadap rencana yang ada dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan pasti akan memberikan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Marilah kita tetap rendah hati, tetap sabar, tetap setia di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan suka dan duka. Amin. I thought I did what's right. I thought I had the answers. I thought I chose the surest road, but that road brought me here. So I put up a fight and told you how to help me. Now just when I have given up, the truth is coming clear. You know better than I. You know the way. I've let go the need to know why, for you know better than I. If this has been a test, I cannot see the reason, but maybe knowing I don't know is part of getting through. I try to do what's best, and faith has made it easy to see the best thing I can do is put my trust in you, for you know better than I. You know
sky. I saw a bird and thought that I could follow, but it was you who taught that bird to fly. If I let you reach me, will you teach me? For you know better than I. You know the way. I've let go the need to know why. I'll take what answers you supply. You know better than I. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari-hari yang telah Kau jadikan kepada kami. Kami telah memasuki bulan kedua di tahun 2023 ini, Tuhan. Kiranya kami diberikan kekuatan, hikmat untuk melangkah dalam menghadapi pergumulan kami, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami membutuhkan tuntunan tangan-Mu ya Bapa, untuk kami bisa tetap setia, tetap menaruh percaya kepada kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami rindu untuk berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit, yang lemah tubuhnya. Mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang membutuhkan banyak perhatian. Tuhan, kami berdoa untuk mereka dan juga untuk keluarga mereka yang merawat mereka. Kiranya Kau memberikan kekuatan, semangat yang baru, sukacita yang baru Tuhan untuk mereka setiap harinya ketika mereka dalam keadaan lemah, dalam keadaan yang terbatas. Namun, biarlah kami percaya bahwa kami semua dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa untuk setiap kami yang bekerja, yang melakukan tugas belajar dalam pendidikan kami. Tuhan, kami mohon hikmat juga agar kami dapat melakukan aktivitas pekerjaan kami, sekolah kami, belajar kami Tuhan, agar setiap pekerjaan ini pun dapat memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam kehidupan di tahun 2023 ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan mendatang. Kami percayakan semuanya kepadamu ya Tuhan yang telah memberikan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Kiranya Kau berikan hikmat kepada setiap mereka Tuhan, agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka, pelayanan mereka Tuhan. Semuanya untuk mensejahterakan bangsa ini, mendidik bangsa ini untuk menjadi bangsa yang terus bersatu padu, yang saling tolong-menolong dan bersama-sama untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami di dalam pembangunan jemaatnya Tuhan. Kiranya Kau yang memberkati setiap orang yang turut ambil bagian dalam pelayanan, baik dari penatua, juga pada pelayanan komisi, para aktivis yang lain Tuhan,
yang mereka turut serta di dalam kehidupan bergereja. Engkau yang berkati kehidupan pelayanan kami Tuhan, agar kami pun dapat mau bertumbuh di dalam Engkau, saling mengasihi satu sama lain, bekerja sama satu sama lain dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.